Baik, acara sosialisasi akan segera kita mulai. Kepada rekan saya, Fauz, yang akan memaparkan materi, dipersilahkan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzdi Abidin Tias, perwakilan dari DKV ITERA dari subdivisi Pameran Akap 2022. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dan teknis, spesifikasi, dan kesepakatan karya. Untuk yang pertama, untuk konsep pameran, Pameran Akap 2000 desain komunikasi visual sebagai problem solver atas berbagai permasalahan atau isu yang ada di berbagai ruang Sumatera. Ruang fisik dan ruang visual menjadi medan konsentrasi visual yang mampu memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik psikologi dan sosial. Ruang tersebut coba untuk dielaborasi sebagai ruang pamer berbagai karya desain komunikasi visual sehingga tercipta karya desain yang interaktif. Artinya, pameran ini berusaha memposisikan karya DKV sebagai media komunikasi yang dekat dengan manusia atau target audience. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat pameran. Untuk waktu pameran Akap 2022 ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 6 November 2022. Dan tempatnya berada yang pertama di ruang private atau indoor, yang kedua di ruang publik Kota Bandar Lampung, dan yang ketiga berada di Wakeside Minecraft Hologram atau pameran virtual. Selanjutnya untuk timeline pameran Akap 2022 ini. Untuk yang pertama, sosialisasi pembuatan karya pada tanggal 15 September 2022. Yang kedua, untuk pendaftaran karya tanggal 16 September sampai tanggal 15 Oktober 2022. Pembuatan karya juga tanggal 6 September sampai 15 Oktober 2022. Untuk pengiriman karya dari tanggal 16 sampai 21 Oktober 2022. Untuk pendisplayan karya terkait pada tanggal 22 sampai 27 Oktober 2022, dan waktu pameran dari tanggal 28 Oktober 2022 hingga tanggal 6 November 2022, serta untuk pengembalian karya pada tanggal 14 November 2022. Selanjutnya untuk teknis pengiriman. Yang pertama, pengiriman karya pada tanggal 16 sampai 21 Oktober 2022. Yang kedua, dikirimkan ke alamat Jalan Terusan Ria Bandung, Kabupaten Selatan, atau tepatnya di Gedung Tekba Institut Teknologi Sumatera. Yang ketiga, digital dapat dikirimkan melalui email pameranakapitera@gmail.com, dan informasi lebih lanjut nanti kami akan sediakan link. Dan yang kelima, peserta mengirimkan form pendaftaran karya melalui Selanjutnya untuk spesifikasi karya. Yang pertama, karya berada dalam lingkup keilmuan DKV
Yang kedua, karya merupakan inovasi dari hal-hal umum yang sudah biasa kita lihat sehari-hari menjadi suatu karya yang luar biasa baik secara visual, fungsi, maupun pesan. Yang ketiga, karya diharapkan tidak sekedar berupa artwork yang dicetak, namun dapat berinteraksi dengan pengunjung. Keempat, tema karya merupakan cara DKV memberikan solusi menyelesaikan isu yang biasa terjadi di masyarakat, yang dapat memberikan impact interaktivitas. Yang kelima, karya diharapkan dapat ditampilkan dengan display yang menarik. Yang keenam, karya harus bersifat original dan terbebas dari plagiat. Selanjutnya untuk yang ketujuh, karya yang diikutsertakan merupakan karya baru yang belum pernah dipamerkan sebelumnya. 8. Karya tidak mengandung unsur sara dan tidak mengandung pornografi dan hal-hal yang menentang perundang-undangan Indonesia. 9. Partisipan sudah mendaftarkan keikutsertaan pameran dan mengirimkan gambaran singkat tentang karya maksimal 100 kata. Yang ke-10, partisipan merupakan dosen dan mahasiswa setiap prodi desain komunikasi visual. Yang ke-11, karya dapat dibuat secara berkelompok maupun individu. Yang ke-12, setiap prodi desain komunikasi visual mengirimkan minimal 3 karya. Yang ke-13, alat dan prosedur pemasangan berasal dari tiap-tiap kampus. Selanjutnya untuk yang ke-14, media karya berbentuk visual 2 dimensi dan ambient media dan audio visual. Yang ke-15 untuk jenis karya yang pertama yaitu 2 dimensi, dapat berupa komik, poster, ilustrasi, fotografi, perancangan branding, dan tipografi. Untuk jenis karya yang kedua yaitu ambient media, dapat berupa atau karya yang merespon persoalan terkait isu sosial, isu budaya, isu politik, isu lingkungan di lingkup Sumatera. Karya akan ditampilkan di ruang publik atau di ruang privat sesuai dengan konsep dan gagasan desainer. Untuk jenis karya selanjutnya yaitu mural. Khusus untuk karya mural, pembuatan karya dilakukan setelah peserta berada di sekitar Bandar Lampung. Jenis karya selanjutnya yaitu audiovisual, dapat berupa animasi, short movie, television komersial, dan iklan layanan masyarakat. Untuk jenis karya selanjutnya yaitu eksperimental atau Minecraft, hologram, virtual reality, atau augmented reality. Yang ke-16 yaitu terkait dimensi karya. Untuk dimensi karya visual, untuk karya 2 dimensi berukuran A2, karya ambient media berukuran maksimal 2 meter x 2 meter dan minimal 50 cm x 50 cm. Karya mural berukuran 2 meter x 2 meter. Yang kedua yaitu karya audiovisual, video berdurasi minimal 15 detik dan maksimal 30 menit. Untuk format karya audiovisual yaitu MP4 dan MKV. Yang ke-17, untuk karya digital seperti video, fotografi, harap mengirimkan file atau link dalam format yang dilengkapi caption sebagai berikut. Dan selanjutnya, untuk pengertian ruang publik. Ruang publik digunakan untuk menggambarkan tempat yang dirancang secara sederhana, di mana setiap orang memiliki hak mengaksesnya. Tempat pertemuan antara pengguna individu yang tidak terencana dan bukan yang bersifat rutinitas, dan sikap sopan santun antar sesama, menurut Beng Huat dan Edward 1992. Gesekan antar kepentingan pribadi dalam ruang publik berdampak bagi berkembangnya isu, yaitu isu keamanan, konsentrasi ruang, identitas, interaktivitas, pemanfaatan fungsi ruang, estetika ruang,
Selanjutnya, untuk bentuk karya dan contoh karya sebagai berikut. Ini untuk contoh karya 2 dimensi. Ini untuk contoh karya audiovisual. Selanjutnya, perancangan desain komunikasi visual melalui ekspansi ruang publik, yaitu bentuk karya berupa ambient media, mural atau graffiti, dan below the line. Ambient media dalam ruang publik. Ambient media atau media non-konvensional memiliki kemampuan menyinergikan pesan dan pembuktian pesan melalui pengalaman konsumen dengan suasana yang pendukung. Pesan-pesan di dalam ambient media yang disampaikan melalui unsur-unsur visual pun sebagai bagian cara bertutur atau retorika visual, mampu lebih menghibur, interaktif, dan menantang. Berikut contoh karya ambient media. Mungkin peserta bisa memperhatikan agar nantinya sebagai referensi untuk pembuatan karya masing-masing. Nah, berikut untuk karya mural, contoh karya mural. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait denah pameran AKAP 2022. Pameran AKAP 2022 ini dilaksanakan di berbagai tempat, yaitu yang pertama pada ruang private, yang kedua di ruang outdoor, dan yang ketiga ruang visual atau ruang virtual. Berikut denah pameran AKAP dari berbagai lokasi.
Mungkin cukup presentasi dari kami, dari divisi pameran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Faus atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada para peserta sosialisasi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan masukan dengan cara raise hand terlebih dahulu dan diperbolehkan untuk berdiskusi mengenai pameran akap ini. Jika ada yang ingin disampaikan, maka kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Kak Ica dari DKV UIGM, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan masukan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ica, perwakilan dari DKV UIGM Palembang. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, untuk pameran ini kan dilakukan secara offline ya? Iya, benar. Se- eh, Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Boleh lanjut. Nah, ini kan dilakukan secara offline. Untuk mungkin di beberapa teman-teman kita di sini kan ada yang di luar dari Lampung nih. Terus kalau misalkan mau menikmati karya-karya teman-teman yang lain dari DKV lain itu gimana ya? Apakah ini akan ada virtual pamerannya atau hanya untuk offline saja? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ica atas pertanyaannya. Untuk teman-teman dari divisi pameran, dipersilakan untuk menjawab. Oke, mungkin saya izin menjawab terkait pertanyaan ini. Mungkin jadi untuk pamerannya sendiri nanti kita bakal ngadain di ruang publik, yaitu ada ruang virtual dan juga ada dua ruang, ada yaitu ruang publik dan juga ruang virtual. Nah, untuk ruang virtualnya sendiri nanti dari kami menyediakan website terkait pamerannya. Jadi berbentuk digital yang berbentuk semi katalog, cuman itu udah ada preview terkait pamerannya, karya tersebut lah. Udah ada gambaran belum untuk nanti teknis antara pameran virtual dan juga pameran online offline-nya, pameran ruang publiknya. Oke, makasih Kak, udah jelas. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Ica dan Kak Azhar. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan dengan cara raise hand terlebih dahulu.
Izin mengingatkan lagi kepada seluruh peserta sosialisasi, jika ada pertanyaan ataupun masukan, dipersilakan untuk disampaikan pada Zoom ini dengan cara raise hand terlebih dahulu, dan dipersilakan untuk berdiskusi mengenai pameran akap ini. Izin moderator buat nambahin sedikit tambahan tadi terkait contoh-contoh karya. Baik, Kak. Coba tolong pause share screen yang contoh-contoh karya. Karena jadi saya harapnya kalian mengerti konteks yang nantinya bakal menjadi karya di dalam pamerannya. Karena kita mengusung ruang, interaksi, dan juga visual. Yang pertama ruang. Kenapa ada kata ruang di sini? Kita menggunakan ruang yang mana semua karya itu bisa masuk ke dalamnya gitu. Entah itu karya ruangnya ruang secara publish ataupun ruang secara virtual gitu. Nah, kita bakal nyediain nanti buat tempat pameran itu tersebut gitu. Nah, buat contoh interaktifnya sendiri, interaksinya sendiri, kami harap untuk peserta pameran Akap 2022 nantinya untuk membuat karya di pameran ini, yaitu yang pertama itu bersifat interaktif. Walaupun itu sekedar poster ataupun video gitu, mungkin itu bisa membuat interaktif antara pelihat, penikmat karya, dan juga karyanya. Jadi nggak cuma sekedar membuat karya yang cuma dinikmati, melainkan berinteraksi. Contohnya seperti ini. Nah, ini ambience media yang mana itu kan kalau misalnya di jalan biasanya ada saluran air ya, tempat buat saluran air. Nah, ini dibuat karena karya ini dibuat untuk komersil, untuk game, entertainment gitu kan. Nah, dia membuat inovasi ini gitu untuk memamerkan branding tentang si game tersebut. Itu yang ingin kita tampilin di pameran ini, bersifat interaktif. Mungkin next karya berikutnya untuk contoh-contoh karyanya mungkin tadi belum terlalu jelas disampaikan sama teman-teman dari pameran. Nah, seperti ini. Sesimpel menambah stiker di atas trotoar yang keluar asap dan dijadikan sebuah kopi gitu. Itu bisa menjadi ambience media yang mana bertujuan untuk lagi-lagi ini untuk komersil kan. Untuk kenalin bahwasannya di sini ada brand namanya Vulgaire. Nah, itulah pokoknya. Boleh next. Nah, seperti ini dia membuat sound system cuman dengan cara unik yang mana dia membuat sound system itu seperti keyboard. Jadi orang terkesan melihat karya tersebut itu kayak ya nggak cuman oh ini karyanya berbuat ini gitu. Melainkan ada interaktif antara karya dan juga si penikmat karyanya tersebut. Next. Seperti ini gigi berlubang.
ini Oral-B, lagi-lagi komersil ya, gigi berlubang di jalanan yang berlubang gitu. Boleh next. Nah, ini sama kalau misalnya lapar gitu kan, silahkan pecahkan kaca. Mungkin pesannya ya kalau misalnya mau lapar, inilah solusinya gitu, pizza. Ini terkait rokok, mungkin tentang kesehatan. Nah, seperti ini nih, contohnya gimana caranya kita membuat daya tarik seseorang, gimana caranya agar dia mau membuang sampah gitu. Jadi kita buat kotak sampah di sana dan juga ada ringnya. Jadi yang mana orang membuang sampah di sana, tetapi dia sambil bermain juga. Jadi kayak ngerasa, oh gue segampang itulah gue ngebuang sampah gitu. Sebenarnya gitu aja sih sebenarnya. Nah seperti ini contoh simpelnya juga yang kacamata. Nah, kalau misalnya pakai kacamata ini matahari pun nggak tembus. Nah, seperti itu kurang lebih. Yang ini coba next tadi. Ini contoh McD yang mana ambience medianya ketika orang berpikiran di siang hari, di saat kerja, dia melihat jalanan, dia melihat seolah-olah itu adalah kentang. Padahal itu adalah zebra cross yang sudah dimural gitu. Nah, seperti itu, karya-karya interaktif. Contoh salah sedikitnya. Ini juga dari ketinggian, yang mana kita kalau misalnya ngelihat si karya itu kayak ngelihat si anjing itu lagi ada kutunya. Itu ini lagi-lagi komersil obat kutu hewan. Oke, boleh next. Nah, ini Grab sendiri yang membuat, yang mana dia memanjakan si penggunanya, cuman dia mengenali kalau misalnya Grab itu adalah layanan delivery gitu, untuk jasa angkut mengangkut gitu. Oke, boleh next. Nah, ini yang tadi. Nah, ini Coca-Cola yang mana ternyata di ornamennya itu bisa menjadi tempat skate gitu, tempat main skate. Mungkin nanti harapannya buat teman-teman dalam pembuatan karyanya mungkin lebih dipikirkan lagi tentang interaktifnya, terus lebih ruang dan juga visualnya. Karena kata kuncinya itu, mau kalian menggunakan tentang ruang itu, kata kunci yang ruang, misalnya ruang virtual yang mau kalian ambil, contohnya kalian mau membuat video art gitu, video art yang mana itu karya yang menceritakan tentang kusamnya kota gitu, dengan audio yang kalian buat sedemikian rupa, dan juga visualnya dalam video art itu membuat antara melihat dan juga karya itu bercerita gitu. Harapannya seperti itu, agar teman-teman lebih paham lagi terkait nanti karyanya seperti apa. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Kurang lebihnya mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan terkait nanti pengiriman karyanya seperti apa, boleh tanyakan sekarang. Habis itu
mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti bakal terlontar lah sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin ambience media, ini sedikit sulit ketika kita menyatukan teman-teman di Sumatera dan kita membuat pameran ini secara offline gitu, dengan tempat-tempat yang berbeda. Dan seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Oke, terima kasih banyak Bang Azhar atas tambahan dan penjelasannya. Kepada para peserta, jika ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, bagi para peserta diharapkan untuk join ke grup WhatsApp yang sudah kami share di komen untuk mendapatkan informasi terkait pameran AKAP 2022 ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, jika tidak ada pertanyaan lagi mengenai pameran ini,
Maka cukup sampai di sini acara sosialisasi pameran AKAP 2022. Namun sebelum kami akhiri, tentunya ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada para peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya dan jika bisa menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh para panitia. Kepada Faus, jika peserta sudah siap, mungkin bisa diberi aba-aba dan di screenshot ya. Silakan untuk peserta untuk mengaktifkan kameranya. Sebelum saya beri aba-aba. Oke, langsung aja saya beri aba-aba dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Yang kedua lagi. 1, 2, 3. Terima kasih untuk semua peserta. Silakan untuk mengaktifkan Baik. kameranya. Terima kasih kepada Faus. Untuk seluruh peserta diingatkan kembali untuk join grup WhatsApp yang telah di-share oleh panitia di kolom chat, karena informasi akan di-share di grup tersebut. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sosialisasi pada sore hari ini. Kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.